Matamu melirik, kau gugup, ada sedikit energi yang mengalir di tubuhmu. Apa kau takut tuanmu akan menyerangmu? Celepu, Ming Xian berlutut. Guru, mohon maafkan saya. Guru, kultivasi Anda sungguh tak terduga. Saya tahu saya bukan tandingan Anda. Kehati-hatian saya ini hanyalah tindakan naluriah dan tidak disengaja. Keringat di dahi. Dia benar-benar takut. Melihatnya seperti ini, Luyo hanya bisa menghela napas. Dulu, iblis tua itu hanya punya satu cara untuk mendisiplinkan murid-muridnya, yaitu dengan memukul. Sebagai pria modern, Luyo sangat menyadari konsekuensi jangka panjang dari situasi ini. Ketakutan dan kebencian hidup berdampingan. Hingga suatu hari, ketika sang murid sudah memiliki kekuatan dan tingkat kultivasi yang cukup untuk menandingi sang guru, ada kemungkinan ia akan membunuh sang guru. Pada abad ke-21, ada banyak contoh anak-anak yang dianiaya di rumah dan akhirnya ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi, tidak ada kemarahan besar atas pembelotan para murid di Luzhou. Guru tahu apa yang sedang Anda pikirkan, jadi guru akan memberi Anda kesempatan sekarang. Ia menunjuk selembar kertas di meja kopi di sebelahnya dan melanjutkan. Di kertas ini terdapat mantra terakhir dari metode hati kingmu. Guru akan menyerahkannya kepadamu. Dengan metode hati ini, kultivasimu akan semakin meningkat, dan kau bahkan mungkin memasuki alam kesengsaraan Yuan Shen. Ming Xian membuka matanya lebar-lebar saat mendengar itu. Melihat kertas di meja kopi dengan rasa tidak percaya, tetapi saya terus bertanya-tanya apakah saya harus meminumnya. Menurut rutinitas sebelumnya, jika seseorang mengambilnya, tangannya minimal akan patah. Sejak mengalahkan 10 masa teratas, temperamennya berubah drastis, bahkan taktiknya pun berubah. Dengan kata lain, bisakah benda ini diambil? Ming Xian menelan ludah dan hendak berdiri. Luyo telah mengambil kertas putih itu dan melambaikannya dengan santai. Kertas putih itu jatuh ringan di depannya. Meskipun kekuatannya belum pulih, masih relatif mudah baginya untuk mengendalikan selembar kertas. Ming Shi sangat gembira ketika melihat mantra terakhir dari metode hati kingmu. Ia bersujud dan berkata, "Terima kasih, Guru, atas bantuan MU. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuka jalan bagi MU." Loyalitas plus 10%. Segera pulih ke 69%. Luyo mengangguk puas. Ding, disiplinkan Ming Xian, dapatkan 100 poin prestasi. Luyo tidak mendengar peringatan bahwa tugas membersihkan portal berhasil, yang menunjukkan bahwa Ming Xi tidak dapat menyelesaikan tugas ini karena kemampuannya saat ini. Baiklah, turun. Ming Xian mundur dengan patuh. Duan Mu Sheng dan Xiao Yuan Er menunjukkan ekspresi iri. Dia menatap lelaki tua Luyo dengan penuh semangat. Mereka berdua menginginkan senjata, tetapi semua perlengkapan Jitian Dao telah hilang, sehingga mereka tidak dapat langsung mewujudkan keinginan mereka. Jadi mereka berkata, "Selesaikan misiku, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil." Murid patuh. Duan Mu Sheng menangkupkan kedua tangannya dan meninggalkan pavilion. Baru setelah sosok mereka menghilang, Yuan Er kecil menggerutu, "Guru, aku juga ingin pergi menjalankan misi." "Kamu masih muda dan kurang pengalaman, jadi tetaplah bersama gurumu." Luyo masih berharap gurunya akan melindunginya. "Guru, bukankah kakak senior Zhao Yue yang bertanggung jawab atas misi Yo Jifeng?" Gaya tindakan Zhao Yu terlalu tidak menentu dan kurang stabil. Dia telah menyelesaikan misinya 2 hari yang lalu dan belum kembali, jadi dia tidak dapat melanjutkan misinya. "Ah?" Yuan Er kecil terkejut dan bertanya dengan tak percaya. "Mungkinkah kakak senior, kau tidak akan kembali?" Sejak surat itu dikirim hari itu, tidak ada kabar lagi tentang Zhao Yue. Luyo tahu bahwa dia mungkin tidak kembali. Seperti beberapa murid lainnya, ia memilih untuk langsung pergi. Dia bisa mengerti mengapa Zhao Yue melakukan ini. Kesetiaan murid keempat Ming Xian merosot di bawah batas setelah hanya 1 kali bermain. Jadi, Zhao Yue pasti berada di bawah godaan yang lebih kuat dan memilih untuk memberontak. Luyo tidak marah. Pada akhirnya, ini semua adalah kesalahan Jitian Dao. Butuh waktu untuk mendisiplinkan para pekerja magang ini.
Yang perlu dilakukan Luyo adalah memulihkan vitalitasnya secepat mungkin dan meningkatkan kultivasinya. Yuan Er kecil merasa kasihan pada gurunya dan dengan marah berkata, "Bagaimana mungkin kakak senior Zhao Yue menjadi orang seperti itu?" Luyo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setiap orang punya aspirasinya masing-masing. Sebagai guru, aku tidak akan menyalahkannya. Guru, apa yang dia lakukan itu namanya mengkhianati guru dan leluhurnya. Kenapa guru masih membelanya?" Xiao Yuan Er semakin marah. Luyo melihat ekspresi marahnya dan menganggapnya cukup lucu. Jadi dia berkata, "Kalau begitu, untuk selanjutnya, kamu harus menanyakan kabar Zhao Yue di kantor pos." Murid mengerti. "Aku akan sendirian dan tenang. Kamu bisa berlatih sendiri." Ya. Xiao Yuan Er mengira Luyo sedang merajuk, jadi dia patuh meninggalkan pavilion. Pada saat yang sama, Ming Xian dan Duan Musheng yang telah memperoleh metode mental tingkat terakhir bertemu di kaki gunung. Duan Musheng berkata dengan iri, "Si tua empat, kau sungguh beruntung kali ini. Sang guru tidak hanya tidak menyalahkanmu, tetapi juga memberimu tingkat terakhir dari metode hati kingmu." Ming Xian menyilangkan tangannya dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang guru pikirkan. Mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir. Berpikir secara berlebihan. Aku pergi menjalankan misi dan menyelesaikannya dengan sukses. Wajar saja kalau guru memberiku hadiah. Tapi, Lauki bilang guru punya obat rahasia yang bisa menutupi lukaku untuk sementara. Jadi, aku ingin mencobanya," kata Ming Xian terus terang tanpa menyembunyikan apapun. Ekspresi Duan Musheng sedikit berubah saat mendengar ini dan dia berkata, "Kamu benar-benar berani." Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal. Duan Musheng berkata dengan ekspresi kecewa, "Di antara sesama murid di Gunung Jinting, kaulah satu-satunya yang cerdas. Bagaimana mungkin kau melakukan hal bodoh seperti itu? Bahkan aku pun bisa mengetahuinya tanpa perlu si tua tujuh. Jika guru tidak terluka dan kultivasinya telah mencapai tingkat sempurna, apakah beliau masih perlu tinggal di pegunungan?" Ming Xian mengangguk berulang kali. Mengingat temperamen guru, jika kondisinya prima, dia pasti sudah pingsan sekarang. Hari itu, dia menggunakan begitu banyak jurus ampuh, namun tetap utuh. Tidak ada kultivator biasa yang berani menyia-nyiakan energi vitalnya seperti itu. "Kakak senior, metode hati kimu inilah yang selalu kucari. Dengannya, aku yakin tak lama lagi aku bisa mencapai kesempurnaan agung alam Shenting. Mungkin aku akan memasuki alam kesengsaraan Yuan Shen seperti kakak tertua dan keduaku. Namun, sekarang setelah aku benar-benar mendapatkannya, aku merasakan perasaan yang tak terlukiskan," kata Ming Xian. Sejak suster muda Tianxi meninggalkan sekte, guru berhenti mengajarkan semua keterampilan tingkat akhir dan berhenti memberikan senjata kelas surga. "Aku membuat pengecualian untukmu kali ini. Kau takut guru punya ide lain, kan?" kata Duan Musheng. "Benar juga. Bagaimana menurutmu, saudaraku?" tanya Ming Xian. Duan Musheng berkata, "Saran saya, selesaikan misi guru dengan jujur. Pikirkanlah, guru sedang terluka dan hampir meninggal, jadi beliau tidak akan bersikap kejam kepada kita. Selain itu, 10 sekte besar telah menderita kerugian besar dan tidak akan berani menyerang Gunung Jinting dengan mudah lagi. Saya yakin Gunung Jinting akan tetap menjadi jima kita untuk waktu yang lama." Masuk akal? Kakak senior memang bijaksana, tapi kelihatannya bodoh. Mendengarkan kata-katamu seperti sebuah pencerahan. Ming Xian membungkuk kepada Duan Musheng. "Jika Anda mengambil metode rahasia dan mengkhianati tuan Anda, hal ini tidak hanya akan membuat guru mereka marah, tetapi mereka juga akan menghadapi tekanan dari komunitas kultivasi yang saleh. Mereka jauh dari memiliki keberanian seperti kakak tertua mereka untuk mendirikan sekte sendiri, jadi tinggal di Gunung Jinting adalah pilihan terbaik mereka." Ding, mendisiplinkan Ming Xian akan memberikan 200 poin prestasi. Loyalitas Ming Xian meningkat 5% dan loyalitas Duan Musheng meningkat 5%. Luyo, yang duduk di pavilion, membuka matanya sedikit. Dia tersenyum dan mengangguk. Ji Tiandao tidak berani menyerahkan metode rahasia terakhir, tetapi Luyo berani. Perjalanannya baru saja dimulai. Ji Tiandao tak berdaya. Ini sudah akhir hidupnya,
Jadi ia harus mengandalkan metode ini untuk menahan muridnya. Lu Zhou tidak membutuhkannya. Nama, Lu Yo, ras, manusia, kultivasi, alam tongsuan, lubang mata, dharmakaya, transformasi 2 prinsip, poin merit 1604, sisa umur 1209 hari, item, kartu negara puncak Jitiandao 2, blok fatal 3, pasif. Poin prestasi yang dibutuhkan untuk mencapai 3 bunga berkumpul di puncak kepala adalah 3.000. Ini hanya 16.000, yang masih jauh dari cukup. Lu Yo berpikir dalam hati. Atau menunggu sedikit lebih lama? Tidak, aku tidak sabar. Tubuhku terlalu lemah untuk mengulang jalan lama Jitiandao. Kultivasi Jitiandao perlahan menurun seiring bertambahnya usia. Kartu pembalik terlalu mahal, masing-masing memerlukan 500 poin prestasi. Kalau begitu, mari kita lakukan loter seperti biasa. Loter... Ding! Kali ini menghabiskan 50 poin prestasi. Terima kasih atas dukungan Anda. Nilai keberuntungan 1. Loter... Ding! Kali ini menghabiskan 50 poin prestasi. Terima kasih atas dukungan Anda. Nilai keberuntungan 1. Saya menggambar 10 kali berturut-turut, menghabiskan total 500 poin prestasi, yang semuanya adalah ucapan terima kasih atas dukungan Anda. Lu Yo sedikit mengernyit dan berkata dengan nada kesal, sistem, termasuk 18 undian sebelumnya, totalnya 28 undian berturut-turut. Terima kasih atas dukungan Anda. Apakah ada yang salah dengan probabilitas undian Anda? Sistem tidak merespons. Lu Yo hampir tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Masih ada 1.104 poin prestasi. Ambil 2 kali lagi dan gunakan waktu yang tersisa untuk membeli kartu pembalikan. Loter... Ding! Kali ini menghabiskan 50 poin prestasi. Terima kasih atas dukungan Anda. Nilai keberuntungan 1. Bergantung pada... Lu Yo mengumpat dalam hati. Loter... Ding! Kali ini 50 poin prestasi dikonsumsi. Terima kasih atas dukungan Anda. Nilai keberuntungan 1. Saya tidak tahu apakah Anda pernah memiliki perasaan ini saat bermain game. Semakin sering hal ini terjadi, semakin Anda ingin terus bermain. Misalnya, jika Anda terus kalah dalam permainan peringkat hingga larut malam, katakan pada diri sendiri bahwa selama saya menang satu permainan, saya boleh tidur. Saya akan mencoba lagi. Kalau saya gagal lagi, saya tidak akan mencoba lagi. Loter... Ding! Kali ini 50 poin prestasi dikonsumsi. Terima kasih atas dukungan Anda. Nilai keberuntungan 1. Sekali lagi. Ding! Kali ini 50 poin prestasi dikonsumsi. Terima kasih atas dukungan Anda. Nilai keberuntungan 1. 1.000 poin prestasi hampir habis dalam sekejap. Terima kasih atas dukungan Anda. Nilai keberuntungan telah terakumulasi hingga 48 poin. Akhirnya aku mengerti, ini bukan titik keberuntungan, tapi titik kesialan, kan? Lu Yo melihat 104 poin prestasi yang tersisa di antar muka. Baiklah, saya mengaku kalah. Hanya ada beberapa poin prestasi tersisa, yang cukup untuk tidak melakukan apapun atau membeli apapun. Loter... Ding! Kali ini, 50 poin merit terpakai, 48 poin keberuntungan terpakai, dan keterampilan 3 jilid kitab surgawi diperoleh, 3 bunga dharmakaya berkumpul di puncak, dan kartu pembalikan 10. Lu Yo menatap panel sistem dengan terkejut. Semakin kecil harapan Anda terhadap loter, semakin besar kemungkinan Anda menang. Lu Yo menenangkan kegembiraannya dan melihat hadiah-hadiah loter ini. Untung besar. Jika Anda membeli 3/4 gearing at the top of the head di pusat perbelanjaan, Anda akan memerlukan 3.000 poin prestasi, dan 10 kartu pembalikan juga akan memerlukan 5.000 poin prestasi. Selain itu, ia juga memperoleh 3 jilid buku surgawi tentang seni bela diri. Ia memperhatikan bahwa di sisi kanan panel, di kolom Kung Fu, memang ada gambar 3 jilid kitab surgawi yang menyala. Pikirannya sedikit tergerak. Ketiga jilid buku surgawi dibuka satu demi satu. Buku pertama adalah volume manusia dari kitab surgawi. Kitab manusia dimulai dengan 3 jilid
juga dikenal sebagai Kitab Tiga Kehidupan dan Dunia Bawah. Ketika diolah secara ekstrim, seseorang dapat memutus siklus hidup dan mati serta mengendalikan reinkarnasi. Lu Yo sedikit mengernyit. Konten berikut bagaikan sekumpulan simbol coretan berantakan. Saya tidak dapat memahami satupun. Ia bahkan tak bisa memahami 3 jilid pertama, apalagi sisanya. Lu Yo membolak-baliknya dengan kasar, dan sistem hanya menampilkan sisanya dengan warna redup. Wah, kau sungguh sesuai dengan namamu, sebuah buku surgawi yang tak dapat ku mengerti. Lu Yo melihat ke 10 kartu pembalikan. Berdasarkan perhitungan bahwa satu kartu memiliki umur sekitar 300 hari, 10 kartu setara dengan menarik umur hampir 10 tahun. Penghargaan ini sungguh sebuah kemenangan besar. Menggunakan 10 kartu pembalikan mulai menghilang satu persatu. Di atas pavilion, gelombang udara bergulung-gulung dan awan-awan bergulung-gulung serta menyebar. Jumlah energi yang besar berkumpul menjadi pusaran dan terus terkonsentrasi menuju Luzhou. Lu Yo merasakan vitalitasnya pulih, lebih berlimpah dan lebih kuat dari sebelumnya. Kulit yang awalnya kendur menjadi padat. Gerakan lambatnya juga lebih ringan dari sebelumnya. Umur 3.000 hari seperti menyuntikkan vitalitas yang kuat ke dalam tubuh. Entah sudah berapa lama, Lu Yo masih tenggelam dalam perasaan nyaman ini. Sejak menyeberang, ia tak pernah merasa senyaman sekarang, perasaan masa muda. Rambutnya yang keperakan berubah menjadi abu-abu dan putih. Lu Yo juga merasakan vitalitas laut Qi dan Dantian. Energi yang dibawa oleh Dharmakaya Yin yang memenuhi Dantian. Meskipun vitalitasnya tidak sekuat energi yang dibawa oleh kartu pengalaman puncak, ia jauh lebih kuat dari biasanya. Nama, Lu Yo, ras, manusia, kultivasi, memusatkan keadaan kesadaran, memurnikan Qi dan mengubahnya menjadi roh. Poin keunggulan, 54. Dharmakaya, 3 bunga berkumpul di puncak kepala. Sisa umur, 4.209 hari. Item, kartu negara puncak Jitiandao 2, blok fatal 3, pasif, by D. Metode kultivasi, 3 jilid kitab surgawi. Catatan, kultivasi dalam kitab surgawi berbeda dengan metode kultivasi lainnya di dunia kultivasi. Saat membacanya, pengguna mendapatkan kekuatan luar biasa berdasarkan pemahamannya. Pencerahan, beginikah caramu mengolah kitab suci? Meskipun Lu Yo tidak dapat mempraktikkan semua teknik yang ada dalam ingatannya, pengalaman dan pengetahuannya masih ada. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar tentang metode latihan kitab surgawi. Di alam yang agung, para praktisi memulai dengan menempa tubuh, kemudian memasuki alam tempa, mengolah otot, tulang, dan kulit. Setelah tingkat ke-9, mereka menembus alam mendalam. Ketika kelima lubang hati, mulut, hidung, mata, dan telinga terhubung, mereka dapat memasuki alam kesadaran konsentrasi. Dengan menembus 3 alam kesadaran konsentrasi, mereka mencapai alam laut Brahma. Hanya mereka yang membuka 8 meridian yang dapat memasuki alam Shenting. Dimulai dari alam pengadilan ilahi, seseorang menjadi seorang kultivator hebat yang sejati. Hanya ada 3 tingkatan praktisi hebat. Alam pengadilan ilahi, alam kesengsaraan roh primordial, dan alam suci surgawi misterius. Sepanjang sejarah, praktisi yang benar-benar mencapai alam suci Suantian hanya ada dalam legenda. Tak seorang pun pernah melihatnya. Konon, hanya dengan mencapai alam suci Suantian, seseorang dapat melampaui batasan umur dan mencapai kehidupan abadi di surga dan bumi. Jitiandao hanya tinggal selangkah lagi, dan dia meninggal secara tiba-tiba di pavilion. Sayang sekali, sekarang setelah saya pikirkan, cara perjalanan melintasi waktu ini tidak tampak begitu buruk. Buka bilah tugas. Misi utama saat ini, melatih para penjahat. Side Quest 1, melatih murid ke-8 Ju Honggong agar tidak lagi berbuat jahat. Misi sampingan 2, selidiki Yo Jifeng, pelaksana, Duan Musheng. Misi sampingan 3. Dalam hal ini, melatih penjahat dan memberikan tugas saat ini merupakan cara penting untuk mendapatkan poin prestasi. Gumam Lu Yo. Dia sedang memikirkan cara memperoleh lebih banyak poin prestasi. Saat Lu Yo sedang berpikir, sebuah perintah terdengar di telinganya. Ding,
Terdeteksi bahwa kesetiaan penjahat Zhao Yu telah turun menjadi 0, dan dia telah mengkhianati tuannya. Hal ini sesuai dengan harapan Lu You. Meskipun dia sudah siap secara mental, Lu You tetap mendesah saat mendengar perintah sistem. Pada titik ini, hanya ada 3 murid yang tersisa di Jinting San. Murid ke-8 Ju Honggong agak membosankan. Logikanya, dialah yang paling mudah dilatih. Kenapa dia masih belum setia? Lu You bingung. Dilihat dari informasi yang dibawa Ming Xian, murid ke-7 harus berada di belakang murid ke-8. Saudara ke-7 sangat licik. Jika dia ingin mendapatkan pijakan di dunia kultivasi, dia harus menjalin hubungan baik dengan saudara tertua dan kedua. Sekadar melatih murid saja tidaklah cukup. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya sendiri, ia dapat menghalangi para pelaku kejahatan dan praktisi lurus. Namun, saat ini, tingkat kultivasinya masih terlalu rendah. Ini benar-benar sulit. Lu You menggelengkan kepalanya. Gunung Jinting masih menjadi target yang terlalu besar. Setelah berpikir sejenak, Lu You memutuskan untuk memahami kitab surgawi terlebih dahulu. 2 hari berlalu seperti ini, dan Lu You mengasingkan diri di pavilion surga iblis, bermeditasi pada kitab surgawi. Xiao Yuan menunggu di luar pavilion surga iblis, menunggu gurunya keluar. Pada saat yang sama, di istana Yanyue, di balik penghalang indah bagai kain kasa salju, Ye Tianxin, kepala istana Yanyue, berbaring di atas tikar, sambil melambaikan kipas bulu di tangannya dengan lembut. Dengan perawakannya yang anggun, kulitnya yang cerah, dan wajahnya yang mungil dan segar, sulit untuk membayangkan bahwa penguasa istana ini adalah Ye Tianxin, murid ke-6 dari iblis besar saat ini, dan yang ke-9 dalam daftar hitam. Ia membuka matanya sedikit, menatap sosok di luar penghalang, lalu berkata sambil tersenyum, "Kakak senior, seharusnya kau sudah meninggalkan Gunung Jinting sejak lama. Kenapa harus menunggu sampai sekarang?" Orang yang berdiri di luar adalah Zhao Yu, murid ke-5 dari kejahatan besar dan nomor 28 dalam daftar hitam saat ini. "Hei, adik perempuan, aku tidak seberuntung dirimu. Kupikir aku bisa mendapatkan sesuatu dari benda tua itu, tapi aku tidak menyangka orang tua ini tidak akan menyerah sama sekali. Dia tidak pernah mempercayai kita sejak kau pergi," kata Zhao Yu.